Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Pak Philip dan teman-teman. Saya Rafaela Stasia dari kelas 10B. Hari ini saya akan membahas topik mengenai bencana alam. Nah, di sini kita akan mengenali beberapa macam bencana alam yang seringkali terjadi di Indonesia, penyebabnya, dampaknya, solusi, dan pencegahan yang dapat kita lakukan. Sebelum kita masuk ke topik bencana alam, kira-kira pengertian bencana itu apa sih? Nah, bencana itu adalah suatu peristiwa yang dapat mengganggu kegiatan atau aktivitas masyarakat. Nah, terdapat juga faktor penyebab dari bencana, yaitu faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia. Dan terdapat juga dampak dari bencana, yaitu kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, menyebabkan korban jiwa atau korban luka-luka, bahkan dapat berdampak pada psikologis. Nah, pengertian bencana alam. Pengertian bencana alam adalah suatu peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam. Banyak pula macam-macam bencana alam yang seringkali terjadi di Indonesia, yaitu gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan, gunung meletus, tanah longsor, dan badai. Kejadian bencana alam ini biasanya dicatat berdasarkan lokasi kejadian, tanggal kejadian, kerugian apa yang disebabkan oleh bencana alam tersebut, korban, dan jenis bencananya. Oke, mari sekarang kita membahas bencana alam satu persatu. Bencana alam berikutnya ada gempa bumi. Gempa bumi disebabkan oleh aktivitas tektonik, yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara tiba-tiba yang berukuran besar. Cara mengatasi gempa bumi itu membangun bangunan yang kokoh, yang kuat akan getaran gempa bumi, sehingga tempat itu dapat kita gunakan sebagai perlindungan saat bencana gempa bumi tersebut terjadi. Bencana berikutnya, terdapat tsunami. Tsunami merupakan bencana alam yang menghasilkan gelombang air yang sangat besar dan diakibatkan oleh gangguan di dasar laut. Nah, bencana tsunami ini berkaitan dengan bencana sebelumnya, yaitu bencana gempa bumi. Karena gempa bumi dapat mengguncang dasar laut, lalu mengguncang laut di atasnya, sehingga laut tersebut muncul gelombang tsunami yang sangat besar. Nah, tanda-tanda tsunami yang akan terjadi tsunami itu apa sih tanda-tandanya? Itu tercium bau garam yang sangat menyengat, muncul buih-buih di laut banyak, lalu terdengar gemuruh di sekitar laut, dan tiba-tiba air laut menyurut. Nah, dampak tsunami itu adalah kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan di sekitarnya, seperti kerusakan perahu, kerusakan kendaraan, maupun kerusakan rumah. Nah, gunung meletus berikutnya. Gunung meletus diakibatkan karena adanya endapan magma di perut bumi yang terdorong oleh gas yang tekanannya cukup tinggi. Lahar yang panas dari gunung ini dapat menyebabkan terbakar hutan dan dapat berdampak pula pada satwa-satwa yang tinggal di hutan tersebut. Bencana alam berikutnya ada banjir. Banjir keadaan di mana air tergenang dalam jumlah yang banyak. Banjir seringkali terjadi di mana-mana, terutama di Jakarta. Hujan dengan curah yang tinggi menjadi faktor utama banjir, tetapi tidak hanya hujan yang dengan curah tinggi, menumpuknya sampah di kali atau di selokan juga merupakan penyebab terjadinya banjir. Maka itu kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di kali maupun selokan, karena yang ngerasain kerugiannya juga kita. Kita harus membuang sampah di tempatnya yang sudah disediakan di tempat sampah, supaya kita dapat mengurangi terjadinya bencana banjir. Kita tidak boleh membuang sampah di kali dan selokan. Kenapa? Karena kalau misalnya kita buang sampah sembarangan di kali atau selokan, sampah itu akan menumpuk sehingga saat hujan airnya tidak mengalir dan menyebabkan air kali atau selokan itu meluap. Lalu terjadilah banjir. Nah, ada pula cara untuk solusi untuk banjir, yaitu memasang blok di jalanan sehingga air banjir bisa cepat surut. Dan jika memasang blok itu bisa cepat surut dibanding sama kalau semen biasa gitu.
Terus kita juga bisa melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada sekitar jalanan sehingga air juga bisa menyerap ke tanah dengan cepat. Nah, berikutnya ada kekeringan. Kekeringan itu peristiwa yang terjadi pada waktu musim kemarau berkepanjangan. Secara umum kondisi ini di mana suatu wilayah atau lahan kekurangan air atau sulit mendapatkan air dan memenuhi kebutuhan air mereka. Penyebabnya yaitu suatu wilayah tidak mengalami hujan dalam waktu yang lama. Lalu kandungan air di tanah berkurang. Dan terdapat pula faktor manusianya, karena manusia tidak menggunakan air secara berlebihan sehingga ketersediaan air menipis, lalu jumlah air tidak seimbang, terjadilah kekeringan. Lalu bencana alam yang berikutnya ada angin topan atau biasa dikenal dengan badai. Angin topan atau badai menghasilkan angin kencang atau kuat. Dan penyebab dari angin topan adalah perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Nah, tanda-tandanya apa ya kalau misalnya akan terjadinya angin topan? Tanda-tandanya adalah muncul gumpalan awan gelap, besar dan tinggi, petir di sekitarnya, dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Hal yang harus kita lakukan saat terjadinya badai yaitu tetap berada di dalam rumah, tutup jendela, tutup pintu, dan matikan semua aliran listrik yang ada di rumah atau matikan semua alat elektronik. Jika kalian berada di luar rumah, kalian bisa mencari bangunan yang kokoh. Jika terasa akan munculnya petir, kalian langsung segera membungkuk, duduk, dan peluk lutut ke dada. Dan hindari bangunan tinggi, tiang listrik, dan sebagainya. Nah, bencana alam yang terakhir ada tanah longsor. Tanah longsor itu merupakan gerakan batu atau tanah maupun puing-puing yang menuruni lereng dan dapat berbahaya jika longsor terjadi di wilayah berpendudukan. Karena longsor ini kan menuruni lereng-lereng. Jika di wilayah berpendudukan, terjadinya di wilayah berpendudukan akan menyebabkan banyak kerusakan lingkungan. Nah, salah satu penyebabnya terjadinya tanah longsor adalah erosi. Nah, cara pencegahannya tuh apa sih? Jangan membangun rumah atau bangunan di sekitar di pinggir-pinggir pegunungan atau perbukitan, karena di situ rawan untuk terjadinya tanah longsor. Nah, jadi itu dia macam-macam bencana alam dan penyebabnya, dampak, solusi, dan pencegahan yang dapat kita lakukan. Tetaplah merawat dan menjaga lingkungan kita sehingga tidak terjadi bencana alam terlalu sering ya. Dan sekian, terima kasih.